NAG untuk ini regenerasi sama anti aging. Kakak CTS itu pakai B6, kakak cekik. Kakak CTS pakai B6, tapi B6 aku lagi kosong, kakak. Papa Tio. Malam dong. Oh, EGFR 102 Papa Tio ya. Waktu itu Papa Tio kayaknya beli kidney ya Papa Tio ya. Berdamainya berapa? LDL 131, kreatin 0,8, kalsium 9,2. Bagus atuh Papa Tio mah. Ini tidak ada yang aneh nih Papa Tio ya. EGFR 102 mah cakep, LDL 131 cakep, kreatin 0,82, kalsium 9,2. Apa yang harus dilakukan? Alhamdulillahirobbilalamin Kak Papa Tio, ini mah bagus semua, ini mah nggak ada yang masalah. Jadi peningkatan dari nilai EGFR ya Papa Tio ya, seingat aku itu terakhir itu Papa Tio ini bertanya tentang kreatinin, kan EGFR-nya turun nggak sih Kak Papa Tio ya. Akhirnya Papa Tio beli itu kan grass fed kidney ya. Sering kembung, minum beta-lactam lama-lama kok mual, kenapa ya dom? Terus pakai apa? Kakak, kalau kakak sering kembung, beta-lactam mual, kakak udah temenin sama enzim belum kakak? Kakak Indah udah temenin enzim belum? 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Belum? Yaudah atuh kakak sok atuh konsumsi enzim 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Terus kakak pertimbangkan untuk nurunin si beta-NaCl, kakak switch ke cuka apel 2 sendok. Kan cuka apel sama beta-NaCl kan punya cara yang sama. Kalau karena kakak nggak nyaman sama beta-NaCl, kakak ganti sama cuka apel atau dikombinasi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak Giva, udah aku jawab atuh Neng. Dok, kalau GERD perut kembung boleh minum probiotik sama vitamin D3? Boleh kakak. Kakak boleh minum vitamin probiotiknya. Kalau kakak minum probiotik malah makin kembung sekembung-kembungnya, berarti kakak bukan GERD, berarti kakak SIBO. Contoh tanda-tanda SIBO adalah ketika konsumsi probiotik makin kembung, ketika konsumsi sayur, serat, dan buah makin kembung, berarti kakak SIBO, nggak boleh konsumsi probiotik. Tapi ketika kakak konsumsi probiotik dan vitamin D3 tapi respon tubuh kakak bagus, berarti kakak silakan lanjutkan kakak gitu. Dok, kalau mau beli suplemen dokter di luar negeri macam mana dok? Kemarin ada pasien yang dari Hong Kong, Malaysia, sama Taiwan. Cara ngirimnya lewat keluarga yang di Indonesia kak, karena tim kami kesulitan ya kak kalau mengirimkan langsung ke luar negeri. Jadi kami hanya pengirimannya basi di Indonesia aja kak, mohon maaf ya kak. Yang kreatinin 3 tadi juga hipertensi jantung, magnesiumnya glycinet kakak. Jangan taurat dulu, glycinet, karena berat di ginjalnya dulu. Glycinet kakak ya. Kakak ingat vitamin D3-nya pakai kalsitriol, kakak beli tuh di apotek kakak ya, kalsitriol. Sering banget sendawa harus konsumsi probiotik. Sering banget sendawa tuh konsumsinya beta-NaCl. Beta-NaCl 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore, atau cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Tambahannya adalah probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur, dan enzim 1 kapsul saat makan pagi dan sore kakak. Berapa aturan per hari glutathione? Minimal 1000 sampai 2000 mg kakak glutathione. Kakak lihat serving size produknya. Kalau kakak lihat di etalase aku, udah kalau pakai Naturbell 2 kapsul per hari, tapi kalau kanker up to 4 kapsul ya kak. Tapi kalau kakak santai bukan kanker, kakak bisa konsumsi hanya di 2 soft gel. Kakak etalase untuk diabetes, mohon maaf lagi habis kakak ya, maaf ya kak. Autoimun RA, vitamin D3K2 minimal di 30.000 IU, magnesiumnya kombinasi antara magnesium glycinate dan malate kakak ya, 22. Kemudian zinc glycinate 1 kapsul sesudah makan. Untuk teman-teman yang RA, kalian sangat membutuhkan potasium klorida. Salah, ini mah bukan potasium klorida, yang ini yang benar. Kakak potasium klorida, tapi kalau potasium klorida itu harus kakak konsumsi dengan catatan kakak udah tahu kakak Alin berapa fungsi ginjal kakak. Fungsi ginjal saya normal dong, berapa kak? Di atas 90, cakep kakak konsumsi potasium klorida. Untuk teman-teman RA dosisnya 1000 mg minimal. Jadi kakak konsumsi 1/3 sendok teh dicampur, setengah sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Probiotik untuk teman-teman yang RA apa tadi kak? Yang Lactobacillus reuteri kakak 1 kapsul segera setelah makan pagi dan 1 kapsul sebelum tidur. Dok, saya GERD, kenapa ya perut pas pusar agak keras dan bunyi? Iya, karena kekurangan asam lambung.
Iya betul. Oke, Papa Tio ini mah bagus banget. Kakak Papa Tio mah hebat. EGFR-nya 102. Oh my god, bagus banget. Nggak ada yang harus dilakukan, hanya pertahankan saat ini suplemen yang ada. Untuk grass kidney-nya Papa Tio ya, kemarin beli yang mana sih? Yang ini kan. Teman-teman, ini adalah grass fed kidney. Aku anjurkan untuk teman-teman yang mengalami EGFR itu lagi turun, tapi tentu aja perlu dengan diet ya. Papa Tio kalau ininya sudah habis nggak usah dibeli lagi karena EGFR-nya sudah bagus, begitu. Sebelumnya EGFR-nya berapa ya Papa Tio ya? Kalau gastritis, GERD dan anxiety minumnya apa? Sembuhin dulu gastritisnya Kakak Sulis dengan cara konsumsi paket gastritis, tambahan vitamin D3K2, magnesium, sama vitamin B kompleks. Sering banget sendawa dok, apa harus konsumsi probiotik? Bisa, tapi yang paling penting kakak betain ACL dulu sama enzim. Domi pertanyaan sama diulang tetap direspon. Makasih kakak Uli Arif ya. Alhamdulillah setelah minum grass fed beef kidney jadi naik EGFR-nya. Alhamdulillah kakak. Silakan kakak dipertimbangkan seperti Papa Tio yang turun EGFR-nya ya. Tapi tentu aja ya kalau konsumsi suplemen mah nggak ada 100% langsung sehat ya. Harus ada pengaturan pola makan. Pasti Papa Tio nih berhasil naikin EGFR karena makannya juga cakep. Kalau makannya serampangan juga nggak naik-naik. Pola makan adalah yang utama teman-teman sebangsa dan setanah air. Zinc bisa gabung D3K2, jangan dong kakak. Zinc jangan, D3 jangan digabung, beda pelarutnya minimal 1 jam. Dok, kalau Pompolix minum apa saja dok? Paket imunitas, vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama probiotik kakak. SIBO terus minumnya apa? Kalau kakak SIBO ditandai dengan perutnya begah, kembung sebah habis makan sayur, kakak konsumsinya oregano oil 1 soft gel sesudah makan pagi dan sore, sama betain HCl kakak 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kakak, mari kita udahan dulu kakak ya, udah jam 10 ya. Kenapa ini pertanyaannya masih ada ya kakak ya? Dok, anak 10 tahun atlet renang, wah alhamdulillah vitamin D 5000 kebanyakan nggak kebanyakan kakak. Kalau anak kakak memang benar-benar atlet profesional, aku rekomendasi banget untuk mulai memasukkan magnesium ke dalam multivitamin hariannya kak. Multivitamin harian itu magnesium sama zinc. Kakak boleh pakai Emvitin 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore. Magnesium untuk anak atlet itu yang 75 mg. Kakak bisa konsumsi magnesium solaray tapi hanya di 1 kapsul saja per hari. Karena vitamin D3-nya 5000 nih kak. Jadi magnesiumnya juga harus besar, minimal di 75 mg. Tapi kalau anak kakak atlet yang bukan totally atlet yang hanya sesekali gitu ya kakak, vitamin D3-nya cukup di 2000 saja, tidak usah perlu ke 5000 kakak ya. Tapi bener-bener kalau yang dia memang bener-bener didesain atlet harus olahraga setiap hari, aku setuju. Tapi kalau cuma sesekali 2000 aja kakak. Ulu hati perut perih pakai paket gastritis nak. Kalau batu ginjal lebih baik minum potasium atau grass fed kidney. Batu ginjal itu minumnya magnesium sitrat kakak. Kalau grass fed itu untuk penurunan fungsi ginjal. Tapi kalau batu ginjal pakainya magnesium sitrat. Dia di mana kakak? Nggak ada di sini, tapi ada di etalase magnesium sitrat. Skip aja dong yang aku belum dibaca dong ya. Kakak udah ada mandat pertanyaan yang diulang-ulang, skip aja. Kalau dada sering nyeri, sering nyeri tapi sudah cek jantung apa dok? Kakak kalau kakak nyeri dada tapi hasil dari rekam jantung kakak echonya normal, EKG normal, itu ke GERD kakak ya. Dok, telinga dan kepala berdengung terus nggak hilang-hilang gimana? Berobat ke dokter bagian apa? THT nak, THT telinga hidung tenggorokan. Untuk DM vitaminnya apa? Paket diabetes tapi lagi habis, mohon maaf. Ciri-ciri SIBO itu kembung, begah, habis makan sayur, buah, sama probiotik. Dom, nenek usia 75, hipertensi EGFR 61, hipertensi, ada HNP, sudah konsumsi D3K2, magnesiumnya apa? Taurat. Oh, nggak jadi. Kakak karena ada penurunan fungsi ginjal, magnesiumnya yang glycinate ya. Kalau tidak ada penurunan fungsi ginjal, magnesium taurat. Tapi kalau ada penurunan fungsi ginjal, magnesium glycinate. Ya kak, magnesium glycinate 3 kapsul per hari ya kakak. Vitamin D3-nya 20.000 IU. Oh iya, baik Papa Tio. Baik, dari Morek Kodiaga, oke. Kak, kalau gatel biduran dari kecil tapi sekarang kambuh terus sudah hampir tahun, kalau kempes seperti bintik-bintik. Kakak Desi, pertimbangkan konsumsi vitamin D3K2, magnesium, zinc, quercetin, sama probiotik.
teman-teman sepertinya aku sudahan dulu ya, sudah tidur-tidur gitu ya. Teman-teman, aku tuh merasa bersalah kalau ada pertanyaan yang tidak dijawab, percayalah. Jadi aku tuh berusaha untuk menjawab satu-satu. Tapi ternyata aku ada memiliki limit ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin ya. Susu ginjal nggak usah diminum kakak. Kakak functional medicine nggak kenal susu ginjal ya kak. Mohon maaf lahir batin kakak ya. Kakak mendingan investasikan uang kakak bukan beli susu ginjal tapi minum vitamin D3, K2, dan magnesium kakak ya gitu. Glutathione bisa dikonsumsi remaja, boleh. Kakak, aku mohon maaf banget untuk pertanyaan yang nggak bisa aku jawab satu-satu. Semoga dibukakan pintu maaf ya kakak. Memang ini keterbatasan aku kakak ya. Makanya kakak follow aku. Nanti kita akan berjumpa lagi di saat live berikutnya. Insya Allah besok malam aku masih live ya kakak ya. Mohon maaf kakak ya. Besok anakku bagi rapot kakak. Aku tidur dulu ya. Besok harus